Kita akan bahas nih Abu Bakar. Siapa sih Abu Bakar? Abu Bakar itu emang pamannya Nabi Muhammad? Bukan. Abu Bakar ini ketika lahir ayahnya itu suka cinta sama Ka'bah, sehingga ketika Abu Bakar lahir dikasih nama. Ada yang tahu nggak siapa namanya? Bukan Abu Bakar. Siapa namanya? Namanya Abdul Ka'bah. Apa arti Abdul? Hamba. Abdurrahman, hamba yang maha. Abdurrahman, Abdur Rauf. Abdur artinya hamba. Abdul Ka'bah apa artinya? Hambanya Ka'bah. Kenapa? Karena ayahnya Abu Bakar cinta, suka sama Ka'bah, sehingga punya anak dinamain Abdul Ka'bah. Berjalanlah waktu demi waktu, kemudian Abu Bakar ini kerennya kalian kelas 1 sampai kelas 5 lagi kecil mainnya apa? Mainnya ada yang main kelereng, ada yang main gadget, ada yang main sepeda, ada yang main PS. Abu Bakar nggak main itu. Abu Bakar kecil mainnya apa? Mainnya main unta, mainnya main kambing, main domba, punya orang tuanya. Sehingga karena cintanya dengan unta, Abu Bakar kecil ini dijuluki sebagai Abu Bakar. Abdul Ka'bah dijuluki sebagai Abu Bakar. Tahu apa arti Abu Bakar? Ternyata Abu Bakar itu adalah julukan. Abu Bakar artinya ayah atau bapaknya anak unta. Oh, ternyata Abu Bakar adalah artinya ayah atau bapaknya anak unta. Kenapa? Karena Abu Bakar suka sama unta. Kenapa? Oh, lihat kucing. Ya, apa arti Abu Bakar? Tuh kan, Bapak lagi jelas Abu Bakar, kamu malah ngelihat kucing. Siapa sahabat Nabi yang dijuluki sebagai bapaknya kucing? Abu Kucing lagi. Gak ada Abu Kucing ya. Abu Hurairah, periwayat hadis, Abu Bakar bapaknya anak unta. Ya, jadi begitu. Nah, beranjaklah remaja Abu Bakar As-Siddiq nggak main gadget, nggak main game online, tapi apa? Bermain dengan hewan ternak milik ayahnya. Beranjak dewasa, beranjak remaja lah, Abu Bakar As-Siddiq diajak dagang sama ayahnya. Dagangnya bukan di depan bukan jualan warung, bukan. Jualannya antar negara. Sama siapa? Sama ayahnya. Diajak dagang sama ayahnya nih Abu Bakar, sehingga Abu Bakar ini sahabat yang paling kaya. Tahu nggak? Abu Bakar ini sahabat yang paling kaya. Salah satu sahabat yang paling kaya Abu Bakar. Nah, kemudian ketika Abu Bakar ke luar negeri nih, ke negeri Syam, ke Yaman, ke yang lain, negeri lain sebagainya, Abu Bakar As-Siddiq mendengar dari para pendeta, mendengar selimpingan bahwa nanti di Mekah akan ada seorang nabi dan rasul. Nih, sebelum Abu Bakar masuk Islam, mendengar selempingan kisah cerita bahwa nanti di Mekah akan datang seorang nabi dan rasul. Ketika Abu Bakar pulang dari Yaman, dari berdagang, maka di Mekah tuh udah rame. Dan Abu Bakar mendengar bahwa ada seorang yang namanya Muhammad mengaku sebagai Rasul, Nabi, utusan Allah. Nah, sampai sini Abu Bakar percaya nggak? Apakah Abu Bakar sama kayak yang lain? Palsu, ngomong doang, gosip. Kan orang kafir begitu. Nggak percaya itu, sihir. Tapi Abu Bakar dengan yakin, dengan mantap, tanpa ragu, Abu Bakar langsung yakin bahwa itu adalah Nabi utusan Allah, dan Abu Bakar langsung masuk Islam. Abu Bakar termasuk salah satu orang yang pertama kali masuk Islam.
Bapak nanya nih, yang pertama kali masuk Islam itu siapa? Yang pertama kali masuk Islam siapa? Hah? Nabi Adam. Ketawa tepuk tangan lagi. Yang pertama kali masuk Islam siapa? Nabi Adam, lagi diulangin. Siapa? Istrinya Nabi Muhammad. Siapa istrinya Nabi Muhammad? Siapa? Khadijah. Yang pertama kali masuk Islam ada istrinya Nabi Muhammad adalah Khadijah. Dari kalangan perempuan, dari kalangan anak muda, siapa yang pertama kali masuk Islam? Anak muda yang pertama kali masuk Islam siapa? Ali bin Abi Thalib. Terus dari kalangan sahabat yang pertama kali masuk Islam siapa? Inilah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini sangat cinta banget sama Nabi Muhammad. Cinta banget, sayang banget, deket banget sama Nabi Muhammad. Bahkan nih ketika kelas 5 ngobrol, kelas 1 masih ngobrol. Bahkan ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj dari Mekah ke Masjidil Aqsa cuma semalam doang, orang kafir menyangka tuh Muhammad gila tuh. Muhammad gila tuh. Masa iya dari Mekah ke Palestina cuma semalam doang? Kita aja yang naik onta berhari-hari, tapi Muhammad nggak naik onta, nggak naik pesawat, nggak naik jet. Tapi Nabi Muhammad menyangka bahwa Nabi Muhammad telah ke Palestina cuma semalam doang. Kata orang kafir, gila tuh. Kata orang kafir, Muhammad gila tuh. Lihat tuh, masa mau ngikutin Muhammad, Muhammad gila. Tapi Abu Bakar mendengar kisah ini, Abu Bakar percaya dan yakin Nabi Muhammad nggak pernah bohong. Makanya Abu Bakar dapat gelar apa? Gelar Abu Bakar As-Siddiq, karena membenarkan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar sangat cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ada satu momen yang Abu Bakar sangat gembira. Apa? Ada yang tahu? Satu momen Abu Bakar sangat gembira dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq diajak oleh Nabi Muhammad untuk menemani Nabi Muhammad ketika apa? Ketika hijrah. Dari banyaknya sahabat, hanya Abu Bakar As-Siddiq yang diperintahkan Nabi Muhammad untuk menemani Nabi Muhammad untuk hijrah dari Mekah ke Yasrib, ke Madinah. Maka Abu Bakar As-Siddiq menemani hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai Nabi Muhammad wafat, maka Abu Bakar As-Siddiq menggantikan peran Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat Islam. Ya, Abu Bakar As-Siddiq memimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad wafat. Ya, ada yang tahu nggak bedanya umur Nabi Muhammad sama umur Abu Bakar As-Siddiq? Nabi Muhammad bedanya berapa tahun sama Abu Bakar? Berapa? Bedanya 2 tahun aja. 2 tahun 6 bulan perbedaan umur Nabi Muhammad dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga karena jarak umur yang nggak terlalu jauh, maka dekatnya Abu Bakar As-Siddiq dengan Nabi Muhammad SAW. Ditambah dekatnya Abu Bakar dengan seperti apa lagi? Anaknya Abu Bakar. Siapa anaknya Abu Bakar? Siti Aisyah. Mana Aisyah? Siti Aisyah menikah dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad SAW. Anaknya Abu Bakar, Aisyah, menikah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menambah kedekatan hubungan antara Abu Bakar dengan Nabi Muhammad sampai wafatnya juga. Nabi Muhammad wafat dimakamkan di rumahnya, Abu Bakar juga dimakamin sebelahnya. Keren gak tuh? Cintanya Abu Bakar dengan Nabi Muhammad itu berbeda dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Sampai wafat pun Abu Bakar makamnya di sebelah, di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi Muhammad
khalifah yang pertama yang sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Karena Nabinya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.